sudah hari Minggu lagi nih waktunya kebaktian. Lalu harap kalian semua sudah siap, sudah pada mandi-mandi, sudah cakep semuanya dan ready untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum itu Lause mau mengajak kalian untuk sama-sama kita lipat tangan, kita masuk di dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segenap penyertaan dan pimpinan-Mu. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian sekolah minggu kami hari ini. Sertailah kami, hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah hati kami Bapa agar kami bisa fokus dan seluruh pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Halo, happy Sunday buat adik-adik semua. Senang sekali kita bisa beribadah di hari Sabat. Ingat, hari Sabat itu sangat penting. Sengaja Tuhan buat hari Sabat untuk kita, supaya bisa belajar, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Ya, hari Sabat untuk Tuhan. Dan sekarang minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, minggu penantian, menanti juru selamat yang begitu hebat dan ajaib ya. Kita semua sudah berkumpul dan mari berkumpul, mari berhimpun, bersuka menyambut Natal. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati jadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, muliakanlah Allah Bapa dalam sorga. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kalian semua pasti punya teman favorit ya, atau sahabat yang dekat sekali dengan kita. Kita senang bisa bersama-sama dengan mereka, jalan-jalan, makan, kongko-kongko. Wah, pokoknya menyenangkan kalau kita bisa dengan sahabat mereka ya, sahabat yang ada di dunia ini. Nah, tetapi sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat utama kita?
sahabat yang sejati, ya, kita boleh memiliki sahabat, teman-teman kita di dunia ini. Tapi ingat, kita harus terlebih dahulu memiliki sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia yang selalu bersama dengan kita. Yang lain di dunia ini mungkin ada dengan kita, tapi tidak setiap saat. Tapi sahabat kita ini, Tuhan Yesus, selalu ada. Baik senang, susah, kita lagi sehat, kita lagi sakit, Tuhan adalah sobat yang setia dan yang sejati. Kenalkah engkau pada sobatku, sobat yang selalu hiburku. Dia tak pernah tinggalkan aku, pimpin terus sepanjang hidupku. Dialah Yesus, Raja segala raja, Juru selamatku, sobat yang setia. Buka hatimu dan datang padanya, sembahlah Dia, puji namanya. Kenalkah engkau pada sobatku, sobat yang selalu hiburku. Dia tak pernah tinggalkan aku, pimpin terus sepanjang hidupku. Dialah Yesus, Raja segala raja, Juru selamatku, sobat yang setia. Buka hatimu dan datang padanya, sembahlah Dia, puji namanya. Teman-teman, Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan loh. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak usah takut, ya. Kan Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus juga selalu menghibur kita. Kenalkah engkau pada sobatku, sobat yang selalu hiburku. Dia tak pernah tinggalkan aku, pimpin terus sepanjang hidupku. Dialah Yesus, Raja segala raja, Juru selamatku, sobat yang setia. Buka hatimu dan datang padanya, sembahlah Dia, puji namanya. Sembahlah Dia, puji namanya. Natal sebentar lagi. Mungkin kalian sudah mengharapkan ya, hadiah Natal apa ya yang akan aku terima. Boleh-boleh saja ya. Lalu Ivan juga seneng banget kalau dapat hadiah. Bertepuk tangan, bersukacita, lompat-lompat ya. Tetapi Natal yang terpenting adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah hadiah terbesar dalam hidup kita. Christmas is a gift for me and for you. Ya, Jesus is a gift for me and for you. Yesus adalah hadiah yang terbesar untuk dunia ini. Kawan-kawan, ingatlah bahwa Tuhan Yesuslah yang terpenting di hari Natal. Dan Dialah hadiah terbesar untuk umat manusia.
Iya. Christmas is a gift for me. Christmas is a gift for you. When your heart feels so sad and blue, remember Jesus loves you. Jesus is a gift for me. Jesus is a gift for you. When your heart feels so sad and blue, remember Jesus loves you. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan itu patut kami syukuri. Karena Tuhan, kami sekarang sudah punya Alkitab sendiri. Kami sering mendengar firman Tuhan melalui lause atau mungkin teguran dari papa mama. Tuhan tolong, di mana masih banyak orang yang belum punya Alkitab, yang belum bisa mendengarkan firman Tuhan, tolong supaya kami yang sudah bisa mendengarkan firman secara langsung, punya Alkitab, bisa menghargai firman dan melakukannya. Dan sekarang kami mau bersama-sama mendengar tentang Advent Minggu ketiga, penantian Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tolonglah kami semua. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Penantian Yesus Kristus lahir. Kalau dinanti, berarti ada sesuatu yang diharapkan terjadi. Ya, manusia sampai sekarang masih bisa bertahan hidup, masih bisa punya rasa senang ketika dia sedih. Kenapa? Karena dia masih punya hope, harapan. Ya, coba kita kalau misalnya dalam keadaan susah, kepanasan, tapi kita tahu bentar lagi mama datang, nggak apa-apa, aku tunggu di sini. Ya, walaupun susah sedikit tapi ditunggu. Kenapa? Karena ada harapan di depan. Ya, walaupun mungkin dalam perjalanan nih, lah nyampenya lama sekali ya, tetapi kita tahu kita mau pergi ke kota A dan kita mau bersenang-senang di sana. Ya udah, jalan pelan-pelan karena di sana ada harapan. Kita akan bersukacita di sana, ya. Jadi hidup itu penuh dengan harapan yang membuat kita semangat, ya. Nah, Lause Ivan mau kasih tahu bahwa di Perjanjian Lama orang Israel pernah hidup tanpa harapan. Sukacita hilang, ya, putus asa, dan kayaknya mereka tuh udah betul-betul hopeless, ya, betul-betul mau hidup boleh, enggak juga nggak apa-apa, ya, sampai mereka melawan Tuhan udah hal biasa, menolak Tuhan udah hal biasa. Ya, karena mereka lagi menunggu, mana katanya mau ada datang Mesias, mana gitu ya. Nah, apa yang membuat mereka hilang harapan? Pertama, Israel itu negara yang dipersatukan sama Tuhan, negara yang dibentuk sama Tuhan, katanya bangsa pilihan Tuhan. Wah, akhirnya terpecah menjadi dua bagian, ya, menjadi Israel dan juga Yehuda. Mereka jadi berpisah, padahal tadinya satu kesatuan. Ya, sedih kan? Kalau ada sesuatu yang udah kompak, udah menyatu, tiba-tiba terpisah. Dan menjadikan lagi, apa? Israel menyerang pecahannya Yehuda. Ya, jadi Yehuda ketakutan.
Ya kan Israel kerjasama sama bangsa Aram untuk menyerang Yehuda. Ya, yang waktu itu Yerusalem ada di dalam Yehuda. Yerusalem mau diserang, jadi mereka ketakutan. Aduh, gimana ini, negara udah pecah. Sekarang hidup malah penuh ketakutan, mau diserang sama negara pecahannya. Dan bahkan mereka itu sampai kerjasama bawa-bawa bangsa lain menyerang kami Yehuda. Ya, kita juga kebayang kalau kita hidup ketakutan, ya, mencekam. Hidup gak ada bahagia, gak ada damainya. Apalagi waktu itu Yehuda punya pemimpin, contohnya Raja Ahas yang pelin-pelan, ya, yang sering ragu-ragu sama Tuhan, ya, mau maju perang tapi takut kalah. Kata Tuhan, maju, aku akan memberikan kemenangan. Tetapi ya nggak ya, menang nggak ya. Jadinya terkenal sebagai raja yang pelin-pelan, ragu-ragu terus sama Tuhan. Nah, ketika rajanya begitu, ya pasti bawahannya juga, ya rajanya nggak mau maju, mana mungkin lah rakyatnya maju, ya. Jadi akhirnya mereka tambah putus asa. Dan paling parah sebetulnya dari mereka sendiri, sudah melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, ya. Selalu memberontak, selalu menyalahkan Tuhan, selalu protes sama Tuhan, ya. Ingat, lihat lampu merah. Ketika lampu merah dilanggar, semuanya kacau balau. Nah, ini juga sama. Ketika firman Tuhan dilanggar, ketika seseorang tidak taat kepada Tuhan, pasti hidupnya akan kacau. Kenapa? Tuhan itu udah memberikan track, memberikan jalan yang benar. Begini loh, begini loh, begini loh. Tapi manusia nggak mau. Akhirnya susah sendiri. Jadi mereka menciptakan kesusahan sendiri. Ya, kita juga di rumah kan, kalau taat, damai kan? Nggak ada tuh dimarahin. Tapi kalau kita tidak taat sedikit aja, langsung mama melotot, papa teriak, mungkin kita juga kena hukuman, dan akhirnya tidak ada damai. Semua kayak hidup menderita, ya. Kita menderita, papa mama yang marah juga sedih, ya. Makanya waktu orang Israel hilang harapan, banyak sebabnya. Tapi Tuhan itu sangat baik sekali, ya. Tuhan itu mengasihi bangsanya sangat luar biasa. Janji Tuhan, sekali aku mengasihi bangsa ini dan aku sudah menentukan bangsa ini akan jadi apa, ya. Dari bangsa ini akan ada siapa? Tuhan tetap menepati janjinya. Dan sekali lagi, melalui kitab Yesaya ini, ya, Tuhan menjanjikan seorang raja damai yang akan membawa sukacita bagi umatnya. Kita baca ya dari Yesaya 7 ayat 14. Kemudian Yesaya 11 ayat 1, ya. Di Yesaya 7 ayat 14 di sini dikatakan dengan jelas bahwa di tengah kesusahan mereka, di tengah ketakutan mereka, ya, di tengah penantian mereka, Tuhan bilang lagi, ada seorang perempuan muda yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Immanuel. Jelas, namanya Immanuel, Tuhan beserta. Jadi seperti Tuhan mau ngomong, gak usah khawatir, aku berjanji nanti akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari seorang perempuan muda. Dia namanya Immanuel, ya. Itu adalah sebuah penghiburan, pengharapan baru dari Tuhan. Kemudian di Yesaya 11 ayat 1, di sana dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, ya, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Wow, tunas, ya. Tunas itu gambaran, ya. Jadi gambaran yang menggambarkan pengharapan yang akan muncul, ya. Tunas itu kayak ranting pohon, dahan pohon yang seolah udah mati, ya. Karena kalau kita mungkin pernah jalan di jalanan terus banyak pohon-pohon, tiba-tiba daunnya rontok, ya. Terus dahan-dahannya tiba-tiba botak begitu, ya. Wow, ini mau mati apa? Kapan nih akan berdaun lagi, ya? Tapi setelah ditunggu lama, ada yang tumbuh, tunas baru.
Ya, ini adalah sebuah gambaran bahwa di tengah kesesakan orang Israel, di tengah ketakutan, kekhawatiran, bakal ada harapan baru. Jangan khawatir. Itu loh janji Tuhan. Ya, bayangkan Tuhan berkali-kali berjanji. Memang nunggunya lama. Karena Tuhan kan yang punya janji. Dan Tuhan yang punya waktu untuk menepati janjinya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Dan puji Tuhan, ya, 500 tahun kemudian, kurang lebih 500 tahun kemudian, ada seorang perempuan muda, ya, yang dihampiri malaikat Tuhan, namanya Maria. Diberitahu bahwa engkau akan mengandung, ya, anak Tuhan, namanya Immanuel. Wah, ini seperti yang Yesaya nubuatkan tadi, Yesaya 7 ayat 14, ya. Dan betul saja, setelah Maria menerima berita yang mengagetkan itu dengan sukacita, akhirnya, ya, tadinya mau stres, aku belum nikah Tuhan, kok bisa hamil, bagaimana, ya, tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan, kan Tuhan dalam rangka menolong umat manusia dari hukuman dosa. Maka nubuat Yesaya betul-betul terjadi, ya, janji Allah digenapi dan membawa damai, membawa sukacita buat semua orang, bukan hanya untuk orang Israel, tapi buat kita, anak-anak Tuhan. Asalkan kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, di sanalah kita akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera seperti yang Tuhan janjikan. Lalu Yvonne, lalu yang lain, atau mungkin anak-anak di sini, atau mungkin papa mama, mungkin sedang hilang sukacita, mungkin sedang hilang kedamaian, di rumah berantem terus kerjaannya, ya, mentang-mentang kumpul semua katanya, makanya sering ribut, mendingan aku pergi ke sekolah deh, mendingan papa mama kerja di kantor aja deh, di rumah marah-marah terus. Wah, jadi nggak ada kedamaian, nggak ada sukacita. Belum lagi papa mama yang mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji dari kantor, bahkan ada yang di PHK. Jualan ini biasanya laku, sekarang nggak ada yang beli karena lagi pandemi. Belum lagi banyak yang sakit, apalagi ada yang sampai berduka karena anggota keluarga meninggal. Itu kesusahan ada terus dan menghilangkan sukacita kita. Tetapi sama seperti Tuhan berjanji kepada orang Israel, Tuhan juga berjanji kepada kita, hey, kalau kamu percaya akan janji Tuhan, tenang, nanti akan ada sukacita dan damai sejahtera. Apalagi sekarang sudah terbukti, Tuhan memberikan hadiahnya yang terbesar buat kita. Yesus lahir untuk mati, untuk disalibkan. Tuhan sudah tahu ketika dia lahir, nanti aku akan mati disalib untuk menolong manusia berdosa, supaya manusia berdosa ini mendapatkan damai, mendapatkan sukacita. Jadi sekarang kita dapat susah, wajar, kita masih hidup di dunia. Kita menderita, oh ya, semua orang juga begitu, ya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidupnya santai banget, gak ada masalah, gak ada. Semua punya masalah. Tetapi kalau di hati kita ada Kristus, datang terus sama Tuhan, pasti kita akan mendapatkan sukacita yang menggebu-gebu, ya. Akan ada kedamaian di wajah kita, tetap tersenyum, ya. Hati kita memang sedih, tapi kita tahu ada iman, Tuhan pasti menyertai sampai akhir hayatku. Sampai masalah ini selesai, Tuhan pasti menyertai. Ingat, seperti lagu tadi, Jesus is a gift for me and for you. When my heart said blue, remember, Jesus loves you and me. Ya, terus percaya kepada Tuhan. Nantikan janji Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Karena di dalam Tuhan ada sukacita dan kedamaian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah datang ke dunia ini. Penantian orang Israel beratus-ratus tahun menunggu Mesias datang. Akhirnya Tuhan datang. Dan Tuhan bahkan sudah mati menolong saya, menolong kami semua. Tuhan berikanlah sukacita dan damai sejahtera. Karena sekarang ini kami sedang susah. Indonesia sedang susah. Dunia sedang susah. Tuhan tolong berikan kepada kami hati yang tetap sukacita, penuh kedamaian dan mau dekat selalu dengan Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Siapkan dengan penuh sukacita, jangan dengan terpaksa, ya. Dan jangan sekali-sekali mencuri uang Tuhan. Kita berikan dengan penuh kerelaan dan dengan penuh hati yang mau memuliakan Tuhan. Bukan hati yang, Tuhan, aku udah kasih persembahan nih, Tuhan kasih aku hadiah dong. Tidak boleh, tidak boleh. Karena ingat, Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbesar buat kita. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, berupa uang, dan juga sekarang yang penting hati dan hidup kita buat Tuhan. Mari kita membawa persembahan buat Tuhan sambil menyanyikan lagu ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I love Jesus, this He knows, for my actions tell Him so. All the things I do and say show I love Him every day. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. My actions tell Him so. My actions tell Him so. Akuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, mari kita
kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mulai doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hah? Benar gak sih? Gue tiba-tiba lupa doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa doa Bapa kami ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo semua, apa kabar? Kami dari keluarga Bokmu, kami berharap kita semua sehat selalu. Saya hari ini senang sekali bisa dengan anak cucu saya untuk berfoto, bertemu sama teman-teman, biar semua seperti saya, panjang umur, sendi sehat. Mari kita berdoa lagi untuk memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, biarlah lause-lause kami, majelis gereja kami bisa mengelola uang ini dengan sebaik mungkin untuk dipakai memperluas pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan juga mau menerimanya dengan senang hati, dan ampuni kami kalau kami sudah dengan terpaksa memberikannya. Kami mau memberikannya dengan sukacita Tuhan, termasuk kami mau memberikan hidup kami, hati kami untuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang susah, yang sedang sakit. Kiranya kasih dan sukacita Tuhan ada pada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau saya mau ingatkan lagi ya, tanggal 26 nanti, 26 Desember jam 10, kita akan merayakan Natal bersama. Dan link Zoom-nya nanti akan dibagikan oleh lause kalian ya. Tapi catat dulu, tanggal 26 Desember jam 10 pagi, jangan kemana-mana. Ya, nanti kita akan bersama-sama bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa di hari Sabat minggu depan. Shalom.